Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم أمة الدنيا نزل منها هيبة الإسلام وإذا لم الأمر بالمعروف بركة الوحي وإذا لزم الأمة سقط من عند الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, baik yang sama-sama menghargai Allah SWT yang kami muliakan, yang kami banggakan, Bapak Imam, Pak Ketua Masjid, Pak DKM, para ulama, para ustaz, tokoh adat, imam, aku, ibu-ibu ulama, tokoh masyarakat, Pak Jono, Pak Ali, tokoh pemuda yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita masih bisa ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana yang sehat, dalam suasana yang cerah. Coba di dalam sedikit aja Pak, atau mungkin aja Keras dikit tapi. keras dikit. Iya. Nggak dengar orang. Kedengaran Bu ya? Dengaran Pak ya? Nggak apa-apa, keras dikit. Udah dengar kan? Sampai jam berapa nih Pak? Sampai jam berapa? Jam 12. Jam 12 nanti malam Kalian berbagi masa. Alhamdulillah Bapak Ibu yang mulia, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita berkumpul di masjid tempat terbaik di muka bumi, di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sama-sama mengharapkan Allah Ta'ala. Alhamdulillah ini apa muter-muter Pak? Setiap pagi, alhamdulillah di masjid ini masjid Muntakim, masjid yang ke 131. 132. Masa sih? Lupa terus ya. 132. Alhamdulillah, orang 5 bulan di sini, Bapak Ibu. Ini adalah kunjungan kami 132. Banyak segitu. Banyak atau sedikit? Banyak sedikit Bu? 132 kunjungan itu banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau minggu hampir setahun. Jumlah masjid di Tanah Datar itu 243. Jumlah masjid. Jumlah suronya Pak 805. Jadi ada 1046 masjid dan suro. Ini yang ke 130. Baru 12%. Ya, baru 12%. Ada yang sudah pernah muter-muter 100 masjid Pak? Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa selalu meramaikan masjid. Insyaallah ya, amin Allah. Bapak Ibu yang sama-sama menghargai Allah Ta'ala, ada tujuan Pak, sebenarnya kami masjid ini ada tujuan.
sumbangan? Kalau ada dikasih, kalau tidak ada nggak bisa ngasih. Kebetulan ada. Udah. Jadi sumbangannya mau saya buat ada renovasi, Pak. Jadi di tempat saya punya kos-kosan. Kos-kosan saya ini bagus, cuman kecil. Kita mau renovasi karena sekarang peminatnya banyak. Mau saya renovasi supaya tambah besar. Boleh minta sumbangan, Bu? Boleh ya? Boleh ya? Kos-kosannya itu bagus, Pak. Sekarang banyak peminatnya. Kos-kosannya dari tengah-tengah saya dikasih pengawasan CCTV 24 jam, fasilitasnya, Pak. Dijaga 2 orang, dikasih makan gratis 2 orang. Nah ini sekarang peminatnya banyak. Kalau tidur itu sudah seperti ikan jejer-jejer begitu. Jadi mau direnovasi, mau dibesarkan supaya daya tampungnya lebih banyak, supaya banyak orang masuk ke sana. Jadi kita mau renovasi. Jangan loh Pak. Kan kos-kosan, Bu. Pak, cuma kenalkan dulu siapa bapak dari mana, bagaimana, maka itu udah tahu Pak. Nanti Pak ya. Ya Bu ya, boleh ya kita sumbangan ya. Boleh ya? Supaya makin banyak orang masuk ke sana gitu. Supaya anak kemenangan masuk ke sana semua. Boleh Bu ya? Boleh Pak? Boleh. Hah? Kalau perlu anak kemenangan itu masuk ke sana. Gimana nggak enak? Dikasih makan, Bu. Dikasih makan 1 hari 2 kali gratis. Diawasi 24 jam. Cuma nggak boleh keluar Pak kalau 60 hari Pak. Ada jerujinya yang orang yang tahu. Itu kos-kosan saya. Saya besarkan ya Bu ya, boleh? Minta sumbangan saya besarkan, boleh? Hah? Supaya banyak yang masuk. Kalau Bapak mau daftar, Bapak. Ini ada Bapak kos saya. Dia Bapak kos saya. Kalau mau daftar, anak kemenangan atau Bapak Ibu sendiri boleh daftar. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak Pak? Boleh ya? Hah? Boleh tidak Bu? Bu, boleh atau tidak? Tidak Pak. Boleh Pak? Semua orang tanah datar supaya masuk sana semuanya gitu ya? Boleh? Semua orang tanah datar. Ibu bilang nggak boleh Pak. Boleh ya? Supaya anak kemenangan semua orang tanah datar masuk sana. Boleh? Boleh Pak. Alhamdulillah Pak, 131 masjid yang kemarin nggak pernah saya kasih. 131 masjid yang kemarin biarin Pak, syukurin. Jadi mereka nggak kasih sumbangan Pak. Alhamdulillah. Jadi keberhasilan polisi itu mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara Pak. Keberhasilan tugas polisi itu mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara. Mengosongkan atau memenuhkan? Mengosongkan. Tapi faktanya sekarang makin lama makin penuh. Belum sadar. Hah? Belum sadar. Makin lama makin penuh. Membawa ganja 15 kilo. Mantap, ajak kanan. Yang ranking 2 kemarin membawa sabu sebanyak 23 paket. Sabunya kecil Pak paketnya. Bisa dipakai 30 orang. 30 kali 23, 609. Penduduk Jorong sini berapa Pak? Jorong 300 separuh Jorong. Paling kambing 29 ekor. Entah sakti masyarakat. Yang nomor 4, remaja umur 51 tahun. Remaja umur 51 tahun mencabuli anak 15 tahun. Remaja 51 tahun mencabuli anak 15 tahun. Enggak, itu Pak. Membanggakan atau membanggakan? Memalukan Pak. Ada asas adat dasar di sana, syarat dasar di kita. Betul Bapak Ibu ya? Tapi
sebanyak 171 ditambah 19 orang ini, semuanya orang tanah datar. Orang mana Pak? Orang mana Pak? Orang mana Dak? Orang mana Mas? Oh, orang mana? Tanah datar Pak. Yang nomor 2 semuanya orang Islam. Orang Islam. Yang ketiga, kalau dicek sama Bapak Kosni, beliau ngecek setiap bisa ngaji atau tidak. Yang dicek semuanya itu 171 ditambah 19 itu semuanya pintar ngaji, Pak. Bukan bisa ngaji, pintar ngaji. Yang tidak bisa ngaji cuma 2 orang, ngajinya alif ba ta, ngaji ikro. Ini masalah besar. Masalah besar bukan? Yang harusnya kalau ada asas adat bahasa syarat bahasa kitabullah tidak terlalu banyak kejahatan. Tapi kenapa ranking 1 juara? Masalah besar bukan Bapak? Pernah dipikir enggak hal seperti ini? Pak mikir kami tiap hari pinti Pak. Pokoknya mikir tiap hari pinti aja, nggak usah mikir kayak gitu. Itu tanggung jawab Pak Polisi, gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Yang harusnya di luar Nantua ini orang semuanya tahu namanya adat dan agama, nggak boleh dilakukan perbuatan. Betul tidak? Betul. Maka ini sebuah masalah. Masalah atau tidak Bu? Masalah. Nah sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, ini mau diselesaikan atau tidak? Ya. Selesaikan saja atau biarkan saja? Selesaikan. Kalau dibiarkan saja, Bapak kerjakan kerja Bapak, saya kerjakan kerja saya tangkap masuk penjara, tangkap masuk penjara. Selesai tugas saya. Tapi tidak selesai masalah. Belum ada sejarahnya orang masuk penjara. Belum ada sejarahnya orang masuk ke dalam penjara, keluar jadi tobat. Belum ada. Tobat, keluar itu tergantung pada kita. Makanya pertanyaan sekali lagi, selesaikan atau tidak? Selesai. Kalau Bapak dan Ibu bersepakat selesaikan, mari kita sama-sama bicara. Setuju? Saya mau mengawali pembicaraan kita ini bukan ceramah, Pak. Kalau ceramah kepala sama Buya, Pak. Kalau ceramah kepala aja dan saya bersama Buya kan. Tak terjadi hal seperti ini. Harusnya tidak boleh terjadi. Di luar Nantulo yang agamanya kuat, adatnya kuat, tapi kenapa banyak kejahatan? Fenomenanya apa? Yang kedua, apa yang menyebabkan fenomenanya? Penyebabnya apa? Yang ketiga, kalau sudah tahu penyebab dan fenomenanya, bagaimana kita harus menyelesaikan? Solusinya apa? Betul? Betul. Dan yang keempat, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan? Tentang fakta, apa yang terjadi dan kita temui di lapangan. Itu yang 190 tadi, 171 tambah 19, 190 tadi. Semuanya kalau ditanya sama Pak Kasat Tahanan nih, Pak Kasat Tahanan dan Titipan Barang Bukti, Pak Kasat Tahti namanya. Ini kalau ditanya sama beliau, Pak, melakukan apa? Narkoba. Memang boleh Pak pakai narkoba, mengedarkan narkoba. Dia bilang tidak boleh. Pak, masalahnya apa? Nyolong kambing, nyolong sapi, nyolong ayam. Memang boleh nyolong Pak? Tidak boleh. Masalahnya apa Pak? Masalah perkelahian, berkelahi sama tetangga. Emang boleh berkelahi sama tetangga? Mereka bilang tidak. Semua perbuatan mereka yang menyebabkan mereka masuk penjara, mereka kalau ditanya betul-betul, mereka akan mengatakan sesungguhnya tidak boleh Pak. Mereka lakukan. Mereka tahu kalau mereka tidak boleh melakukan itu, tapi mereka tetap lakukan. Tapi sengaja. Zaman dulu ada satu zaman namanya zaman jahiliyah. Ibu tahu zaman jahiliyah Bu? Zaman apa? Jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman apa? Betul? Betul. Kalau saya boleh mengatakan jahiliyah itu bukan bodoh. Jahil itu tahu tapi sengaja. Boleh? Menurut seluruhnya mereka tahu mereka tidak boleh melakukan perbuatan itu, tapi mereka sengaja. Maka disimpulkan fenomenanya adalah orang-orang itu anak kemenakan kita sedang hatinya dalam keadaan jahil, tahu tapi sengaja. Alhamdulillah sekarang mudah-mudahan kita yang masuk ke sini nih, hati kita sudah terang benderang, hati kita sudah tidak jahil. Fenomenanya ketemu. Penyebabnya apa? Yang nomor 2. Penyebabnya tidak lain dan bukan karena rusaknya agama, mensekutukan Allah, rusaknya agama. Di dalam diri kita ini ada agama. Kata Nabi SAW, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau dagingnya itu baik-baik seluruhnya, kalau dagingnya buruk-buruk seluruhnya. Dagingnya namanya kalbu atau hati. Hati untuk tempat menyimpan iman. Kalimat la ilaha illallah, kalimat iman, kalimat tauhid harusnya masuk ke dalam hati. Satu garis lurus Pak, kata ulama kita ini. Kalau hati rusak, maka iman menjadi rusak. Kalau iman rusak, maka pasti turunan ke bawahnya rusak semua. Ibadahnya rusak,
muamalah rusak, muasalah rusak, akhlaknya juga akan rusak. Kalau hatinya baik maka imannya baik, iman baik menyebabkan ibadahnya baik, kemudian muamalahnya baik, muasyarahnya baik, akhlaknya juga akan baik. Terbuktilah imam yang 190 orang tadi, sebelum ditangkap kok alhamdulillah semuanya tidak pernah sholat. Berarti betul kata Nabi, kalau agama buruk, hatinya buruk, maka imannya akan menjadi. Kalau iman sudah buruk atau jelek, maka ibadahnya pun akan menjadi jelek. Terbukti Pak, mereka tidak pernah sholat. Baru sekarang di penjara aja disuruh sholat sama bapak kos. Sholat 5 waktu sekarang di dalam kos. Bahkan ngaji Pak, ngapalin Quran. Turunan ke bawahnya semuanya rusak. Kalau di atasnya rusak. Makanya betul, dia tidak tercegah dari perbuatan fasad dan munkar. Kenapa? Karena tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Karena hatinya buruk, agamanya buruk, imannya buruk, imannya tidak sehat. Kalau 50-50 lah Pak. 400 berarti 200 ya. Jumlah laki-laki baliknya 200. Betul? Kira-kira gitu. Ya, sekarang jumlah masjid dan musola berapa? Di Jorong ini tidak jorong nih Pak, ladang lape. Masjid satu. Musola berapa? Dusun. Lagi balik 2 masjid, dua tempat ibadah, 1 masjid, 1 musola. Betul? Betul ya? Kan begitu. Kita ambil 110. Berapa ya? 110. Yang datang sekarang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 100. Loh, kok ketawa? Enggak, nanti Bapak Ibu akan bisa berpikir. Kali ini kita berbicara masalah solusi. Mana Pak? Tidur. Yang tidur sholat atau tidak? Ada yang sholat. Yang 68 kemana Pak? Tidur. Ada yang merantau enggak? Ada. Yang merantau berapa? 10? Lebih? 15? Aduh, nanti rugiku Nah itu 15 lah, itu 15. Nanti 53, yang 53 kemana Pak? Tidur, nggak sholat. Pertanyaan paling terakhir, yakinkah Bapak Ibu kalau di jorong kita ini, di dusun kita ini masih ada yang tidak sholat? Ada tidak? Ada. Jangan salahkan siapa-siapa kalau di jorong Bapak, di dusun Bapak, di jorong Ibu, dusun Ibu, ada penjahat. Kesimpulannya ini. Kenapa tidak sholat? Kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Terbukti, yang saya tangkap itu tidak pernah sholat. Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau di jorong di dusun Bapak Ibu ada penjahat. Kata di jorong Bapak, di dusun Bapak Ibu ada penjahat LGBT, ada orang yang suka tawuran, ada yang suka maling. Jangan salahkan siapa-siapa. Tidak melakukan kejahatan. Caranya buat mereka sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat, insya Allah niat jahatnya akan hilang. Betul? Akan diperbaiki individu ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Saya benar harus betul, tidak bisa dibawa ke bengkel Honda, Pak. Tidak bisa dibawa ke Honda. Namanya mesin Yamaha mau dibawa ke bengkel Honda. Bicara masalah merek, Pak. Sama pokoknya di tempat saya juga namanya semua motor Honda, Pak. Tapi kalau bicara masalah merek, motor Yamaha Mio tidak bisa dibawa ke Yamaha. Kenapa? Tidak cocok, Pak. Betul? Betul. Kalau iman manusia, hati manusia yang rusak menyebabkan dia tidak sholat, akhirnya dia melakukan kejahatan. Kalau rusak agama imannya semuanya itu dibawa kemana Bapak Ibu? Dibawa ke Puncak Batu. Ke masjid Pak. Tidak bisa dibawa ke Puncak Batu, tidak bisa dibawa ke Darussalam, harus dibawa ke satu masjid yang lain. Akan selalu membicarakan masalah ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana target kita 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Supaya nyoblos partai mereka. Dikejarlah sampai subuh Pak, jam 3:30 pagi. Betul? Betul. Namanya serangan Pajak. aja, dikasih amplop. Berapa Pak amplopnya sih Pak? Isinya? Macam-macam. Bukan merah Pak.
Mohon maaf Bapak Ibu ya. Itu amplop dalam rangka supaya nyoblos. Padahal kalau Bapak Ibu salah nyoblos, resiko kecewanya berapa tahun? 5 tahun. Bagaimana dengan resiko kecewanya kalau ada 52 orang di kampung ini tidak sholat? Satu orang saja tidak sholat dengan sengaja, kata Nabi dia akan masuk dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum lamanya 80 tahun akhirat, satu hari akhiratnya 1000 tahun di muka bumi. Jadi satu hukum sama dengan dia masuk dalam neraka kalau meninggalkan satu sholat saja dengan sengaja 280.800.000 tahun. Menunggu di neraka, dibakar. Nah, biarin aja Pak. Bukan urusan saya. Itu urusannya Pak Ketua Masjid, itu urusannya Pak MUI, Pak. Itu urusannya Pak Jorok, gitu. Yang nomor 2, masalah skala prioritas mana yang didahulukan, mana yang didahulukan. Dilakukan juga, tapi mana dulu yang didahulukan, ya. Kalau orang Palestina sampai meninggal karena Bapak Ibu, status matinya mati syahid masuk surga. Tetangga sebelah kita jumlahnya 52 orang tidak sholat, matinya mati masuk surga. Hah? Ada anak kecil tak? Baru tahu saya kalau tidak sholat masuk surga itu. Tetangga kita tidak sholat mati masuk. Ada 2 orang kecelakaan, jebret jatuh. Satunya dengkulnya lecet, satunya kakinya patah. Yang ditolong yang mana dulu? Keduanya. Yang ditolong yang mana dulu? Yang patah kaki. Ada 2 orang mau mati, matinya satu masuk surga, yang kedua matinya masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Kita belum tahu masuk surga dan neraka ya Pak. Mana yang masuk surga, yang mana belum tentu kita. Yang tadi Pak, kira-kira aja. Kira-kira ya. Kalau yang masuk, Kalau anak doa terus bisa masuk surga. ada 2 orang kira-kira Pak, matinya masuk surga, satunya matinya masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Itu maksud saya Pak. Kalau Bapak Ibu kita peduli sama orang Palestina, harusnya Bapak Ibu lebih peduli kalau ada orang di masjid di surau ini yang tidak sholat. Yang berpikir, ayo kita tolong orang yang tidak pernah sholat. Itu aja maksud saya. Nah, ini ditolong apa tidak? Nah, caranya bagaimana kan sekarang begitu. Bagaimana supaya dia kembali kepada ketaatannya? Bagaimana supaya dia kembali sholat, masuk ke dalam surga? Nah, sekarang caranya bagaimana Pak? Caranya tidak lain tidak bukan, mereka harus kita datangkan ke masjid. Orang semuanya lihat masjid ini kok. Lihat tidak? Ya. Tapi kenapa tidak datang ke masjid? Kata ulama biasanya karena dia tidak bisa melihat masjid. Bukan buta matanya, tetapi mendengar azan tidak datang ke masjid. Bukan tuli telinganya, tetapi ada orang buta dan tuli duduk tengah rel kereta api. Apa yang kita kerjakan? Kemudian dielus-elus punggungnya supaya dia tahu ada orang peduli sama dia. Kemudian baru diangkat pelan-pelan, baru dipindahkan. Itu cara terbaik. Datang ke sana, dielus-elus pelan-pelan, diangkat pelan-pelan, baru dipindahkan. Itu cara terbaik. Sudah sholat belum? Belum Pak. Nah, sholat masjid lah. 27 derajat, insya Allah berkah. Nggak, beli goreng pisang. Berapa Pak? 10.000. Udah sholat belum? Belum. Sholat masjid ya? Kita lagi azan mau berkumandang. Maksudnya seperti ini. Ya Pak ya? Dibawa ke masjid. Jadi bagaimana 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berbuka? Insya Allah Pak ya? Caranya dengan bahasa Jepangnya dijapui. Ya. Kalau Bapak Ibu harus door to door ini, harus menjemput mereka satu persatu. Dan door to door ini Pak, ketok-ketok pintu, datang satu persatu ketemu, itu adalah amalannya Nabi Muhammad SAW. Bukan kerjaan, nggak ada faedahnya, bukan. Itu amalan Nabi Muhammad SAW. Nabi hari-hari mendatangi umat, Nabi hari-hari merisaukan umat. Hari ini kita hari risau apa? Hari-hari kita mendatangi apa Pak? Tempat? Coba. Nabi bilang umati, kita bilang piti. Nabi bilang umati, kita bilang Piti. Baju dan ucapan. Salah Pak, berbeda. Bagaimana kalau kita ketemu sama Nabi, tapi beda pikiran, beda risau, beda doa dengan Nabi. Nabi bilang umati, kita bilang piti. Di Telaga Kausar mau dikasih air minum sama Nabi, apa yang terjadi Pak? Loh kok kamu beda dengan saya? Saya bilang umati, kamu bilang piti.
naudzubillah min dzalik, bisa jadi dikasih cap Khianat. surau itu punyanya orang, balik ke surau punyanya orang, anak di pangku, kemenangan dibimbing, orang kampung dipatengahkan, anak disayang dibawa ke rumah, kemenangan disayang dibawa ke di mana Pak sekarang? Saya tanya sama Bapak sendiri, di mana anak kemenangan? Ada cuma satu nih yang umur anak-anak. Di mana Pak? Pak, katanya tidak boleh ada kamar mereka di dalam rumah. Kamar mereka di mana? Di mana sekarang mereka? Ini yang harus kita pikirkan Pak. Padahal kalau mereka di dalam surau, mereka diajari sama bapaknya. Yang kedua, mereka diajari sama mamanya yang datuk, yang ulama. Yang ketiga, diajari sama orang kampung. Apa yang diajari kepada mereka? Yang pertama agama. Agama itu yang pertama tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang kedua faraid fikih. Salat, zakat, puasa, sedekah, haji, umrah dan lain sebagainya. Yang ketiga diajari Quran, membaca dan menghafal. Yang kedua diajari adat. Apa itu adat? Adat turunan daripada agama. Adat memakai syarat memakai adat memakai syarat mengatur adat memakai. Betul Pak? Turunan. Jadi diajari adat juga. Apa itu adat? Adat dan serban adat. Ada diadatkan, ada teradatkan, ada istiadat minang. Yang ketiga diajari adab. Apa itu adab? Adab itu tingkah laku. Adab itu kebiasaan. Lewat mana diajarinya? Lewat mata-mata titik. Nah, tidak boleh kamu bilang sebut nama kepada satu orang yang lain atau aman wa taqwa. La fatahna alaihim barakatim minas samai. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri, penduduk dalam satu jorong, penduduk satu kabupaten nagari, mereka beriman dan bertakwa. Iman sempurna, takwa implementasi dari iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlaknya baik, betul, sempurna kepada Allah. La fatahna alaihim. Allah berikan kepada mereka barakatim minas sama, berkah dari atas, berkah dari bawah. Yang dari atas hujannya menjadi semua, tidak ada iman dan takwa yang sempurna. Dari atas jadi bencana, dari bawah jadi bencana. Dari atas jadi angin puting beliung, galodo, banjir, tanah longsor, tidak stabil, melambung tinggi, kelangkaan BBM, kejahatan masyarakat, LGBT, narkoba, geng motor, tawuran, judi online dan lain sebagainya. Kata Kapolres, tapi kata Quran. Maka betul orang yang sudah mengatakan balik ke surau karena untuk mengangkat falsafah adat bahasa di syarat basan di kitab. Kalau masalahnya dicari pakai kitab Allah, ketemu Pak. Gak usah ini masjid kami bertanggung jawab untuk menjaga supaya masjid ini tetap utuh berdiri. Nabi SAW sabdakan, barang siapa dia sholat dia menegakkan tiang agama, barang siapa dia tidak sholat dia merobohkan tiang agama. Hari ini kita bertahan untuk tiang masjid, tapi kita tidak bekerja, tidak bertahan untuk tiang agama. Jadi harus tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab wali, bukan tanggung jawabnya Pak Jorok, bukan tanggung jawabnya Pak Ustadz, tapi tanggung jawab kita bersama. Setelah ada kerjakan mengajak amal ma'ruf nahi munkar, masukkan mereka ke dalam masjid, balik ke surau, tidak akan berubah. Yang kedua harus istiqomah. Tidak bisa, Pak, ditandai Pak Kapolres kerja. Setelah Pak Kapolres pergi, tidak ada yang mengingatkan lagi, tidak kerja, tidak akan bisa. Harus bisa kita semuanya mati. Seperti iklan, Pak. Iklan itu istiqomah berpikir hasil. Wah Pak, ditentang Pak. Wah Pak, bagi banting pintu Pak. Jangan pernah berpikir. Orang mau tidak mau jangan pernah berpikir. Inna kala tahdi man